Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2020 membahas mengenai menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran kelima dengan judul Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Di studio sudah hadir sahabat yang akan menemani kita berdiskusi dan seperti biasa akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah pernahkah dapat sesuatu tugas yang sangat sulit atau kelihatannya mustahil? Silakan. Shalom, nama saya Bella Donawena, saat ini berkhidmat di Tomoto Pondok Indah. Kalau tugas yang pasti pas masih zaman sekolah, ada tugas yang memang sulit. Tapi memang karena Bella tipe yang suka rame-rame, jadi waktu sulit pasti langsung hubungin teman, terus belajar. Memang agak sulit sih, makanya minta kalau masih bisa untuk dikerjakan sendiri, biasanya bisa dikerjakan. Cuman kalau sulit pasti sama teman. Oke, baik. Terima kasih Bella. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Pak Pendeta, pasti pengalamannya sudah lebih banyak. Adakah tugas, adakah sesuatu yang pasti ada yang kelihatannya mustahil untuk dilakukan? Saya mau mundur jauh ya. Ya. Gantinya bicara tentang pelayanan kependetaan. Saya ingat dulu ada tugas. Waktu itu kita sudah senior kelas ya, kelas 6 SD. Tahu lah di sekolah Advent kan semua ya, setiap tahap itu ada graduation. Jadi waktu itu mau penamatan besoknya, lalu kita perlu dekorasi. Saya suka dekor, ya. Tapi kemudian waktu itu diberi tugas seperti itu, saya excited. Ini gampang ya. Jadi justru gampang. Oh, iya. Tapi kemudian pada waktu menerapkannya, karena kerja rame itu, kerja rame-rame seperti Bila tadi katakan rame-rame, satu-satu tinggalkan, ya. Karena sudah waktunya waktunya pulang. Jadi time limit itu habis, jadi pada akhirnya pulang. Dan tinggal saya sendiri, saya kerjakan itu, lalu saya tiba di rumah. Ini ingat loh, anak SD ya, anak SD kelas 6 walaupun senior, tapi tetap SD. Saya pulang ke rumah, itu nyampe rumah jam 12 malam. Wow, sendiri lagi ya? Sendiri saya di situ. Waduh, semua tuh pada ada alasannya, ada dijemput orang tua, ada. Jadi saya emang saya nggak butuh pulang juga ya, tapi karena sudah ada tugas ya. Jadi sampai kita ada sedikit ya, ada sedih ya, saya menangis di situ. Aduh, ini gimana? Tapi besok mau penamatan. Saya harus lakukan ini dan saya kerjakan ya sendirian. Laki-laki loh. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk sharingnya, sangat menarik sekali. Kita akan mulai diskusi kita dulu untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Bella. Baik, untuk ayat kita pada pekan ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami sampai saat ini. Saat ini kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Tuhan mau menuntun dari awal hingga berakhirnya. Dan biarlah Engkau mau memberikan kami hikmat, agar apapun yang kami katakan, apapun yang kami diskusikan, itu semua berasal dari-Mu Tuhan. Dan kami mendoakan untuk para pemirsa yang menyaksikan, biarlah Tuhan berikan mereka pengertian dan membukakan hati mereka, agar apapun yang mereka dengarkan, mereka dapat mengerti. Terima kasih banyak Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami dan selalu mengucapkan amin. Amin. Seperti yang kita tahu, Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu adalah amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Dan di situ dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau kita bisa katakan di sini ada satu misi atau ada satu tugas yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Dan ini bukan hanya kepada murid-muridnya,
tetapi merupakan satu misi atau tugas buat kita juga saat ini. Ya. Nah, kelihatannya kalau dipikir-pikir secara manusia ini satu hal yang mustahil, satu hal yang sulit sekali. Kenapa? Karena pada waktu itu jumlah murid-murid sangat kecil, sebagian besar tidak berpendidikan, belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang ini, dan sepertinya mereka tidak berdaya, tapi diberikan satu tugas, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Bahkan mungkin mereka, saya kurang tahu ya kalau dulu dunia itu seperti apa gitu. Kalau kita kan sekarang udah bisa ngelihat kan, oh dunia itu globe, terus ada benua ini, kita bisa membuat membuat satu rencana. Kalau di sini nanti kita buat begini. Buat murid-murid Yesus, bagi mereka ini satu hal yang di luar kemampuan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan di antara keterbatasan itu adalah mereka berkumpul bersama, mereka berdoa, dan ayat kita mengatakan tempat itu goyang. Tempat itu goyang dan mereka menerima kuasa Roh Kudus. Seperti di dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini adalah janji Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sepanjang pekan ini kita akan mempelajari fokus pada peran Roh Kudus dalam memberi kuasa terhadap kesaksian kita bagi Kristus. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Minggu, silakan Bella. Baik, di hari Minggu ini berjudul Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan. Tadi Kak Yola juga sudah membahas bagaimana murid-murid pada saat itu mereka tidak ada petunjuk, maksudnya mereka seperti kaget dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan, dan ternyata Yesus melihat kekhawatiran dari murid-murid ini, dan akhirnya Yesus berjanji untuk memberikan penolong yang akan membantu mereka dalam tugas mereka itu. Dan di sini dikatakan bahwa penolong yang Tuhan berikan itu yaitu Roh Kudus. Dan kalau kita lihat dalam kata Yunani, penolong itu adalah Parakletos. Mungkin kita sudah sering dengar ya, Parakletos. Dan inilah yang Tuhan, dan inilah Yesus berikan bagi murid-murid pada saat itu, di mana Roh Kudus yang menuntun mereka. Di tahun ini, 10 hari berdoa kita sudah membahas khusus mengenai Roh Kudus, jadi pasti sudah banyak juga yang mengetahui tentang Roh Kudus. Dan di sekolah sahabat kita pada minggu ini juga membahas tentang peran Roh Kudus. Dan salah satu fungsi utama Roh Kudus adalah untuk berdampingan dengan semua orang dan memberikan kuasa, juga membimbing manusia di dalam setiap kegiatan kesaksian mereka. Dan di sini dikatakan bahwa sebelum kita bertemu dengan orang itu, jadi misalkan Bella mau bertemu dengan Kak Yola. Sebelum Bella bertemu dengan Kak Yola, ternyata itu sebelumnya Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati Kak Yola. Jadi di saat Bella bertemu dengan Kak Yola, di saat Bella memberikan kesaksian tentang firman Tuhan, ternyata di lain sisi Roh Kudus telah bekerja lebih dulu untuk membuat Kak Yola dapat menerima firman Tuhan. Itulah tugas Roh Kudus yang tanpa kita tahu, tanpa kita sadari bahwa dia bekerja lebih daripada yang kita bayangkan. Dan kita bayangkan kalau misalkan kita tidak memakai Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita hanya bergantung kepada kekuatan kita. Betul kita bisa mengubah orang, tapi kita hanya mengubah keyakinannya. Tapi hatinya kita tidak bisa rubah. Dia akan tetap menerima itu, tapi tidak untuk membuat hidup dia, karakter dia seperti Yesus. Melainkan dia hanya mendengarkan saja. Tapi apa yang terjadi jika Roh Kudus juga turut bekerja? Bukan hanya hati dia yang diubahkan, melainkan karakter dia, bagaimana dia menghidupi firman Tuhan. Dan inilah peran Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus pada saat murid-murid memberitakan Injilnya. Begitu juga dengan saat kita saat ini. Bagaimana Tuhan memberikan kita Roh Kudus, bukan saja untuk kesaksian bagi banyak orang, tapi juga untuk kita pribadi. Untuk merubah
karakter kita, untuk merubah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Roh Kudus juga menuntun kata-kata kita. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, kalau ada Roh Kudus, itu akan membawa suatu pengaruh bagi orang lain. Dan disitulah Roh Kudus juga bekerja, membawa keyakinan ke benak para pencari kebenaran, dan menguatkan mereka untuk menanggapi bisikannya. Jadi apapun, betul ya yang di firman Tuhan pendeta dikatakan bahwa semua yang sedap didengar, semua yang mulia. Dan inilah yang dikuatkan oleh Sekolah Sahabat kita pada saat ini, bahwa Roh Kudus bekerja dari kata-kata kita juga untuk menguatkan dan untuk membuat keyakinan para orang-orang yang mendengarkan itu lebih percaya kepada Tuhan. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan demi pekerjaan Tuhan atau untuk yang telah dipercayakan oleh kita, oleh Tuhan kepada kita, kita harus meminta kuasa Roh Kudus. Karena ternyata memang Roh Kudus ini Yesus berikan justru untuk membantu kita dalam pekerjaan Tuhan. Dialah penolong kita. Dia yang menginsafkan kita dari dosa. Dia yang membawa semua orang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang harus kita minta kepada Tuhan. Oke. Salah satu tugas Roh Kudus itu adalah untuk mengingatkan kita kan. Jadi apa yang kita sudah baca ketika kita berbicara kepada orang, Roh Kudus mengingatkan gitu. Jadi kita punya play a part. Jadi kita punya tugas juga untuk membaca. Kita tidak mungkin diingatkan sama Roh Kudus akan apa yang tidak pernah kita baca gitu. Kalau kita tidak pernah pelajarin Alkitab, Roh Kudus mau kasih apa gitu, mau ingatkan kita akan apa gitu. Silakan tambahannya Pak Pendeta. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bella ya. Itu diambil dari Yohanes 16 ayat 8. Ya. Roh Kudus menginsafkan. Ada 3 hal yang disebutkannya, menginsafkan dunia mengenai apa? 1, dosa. Alasannya kenapa? Karena manusia tidak percaya. Hubungannya tidak percaya dengan dosa. Oh iya, Roma 14:23. Segala sesuatu yang tanpa iman, tidak percaya itu dosa. Jadi, orang nggak percaya, itu dosa juga ya. Lalu mengenai kebenaran, karena apa? Alasannya karena Yesus pergi kepada Bapa dan kita tidak dapat melihatnya lagi. Itu kebenarannya. Kan sekarang gini ya, kalau pada zaman itu Yesus ada di situ. Tapi tetap aja nggak mereka percaya. Nah sekarang Yesus sudah ada di sini. Dan orang sekarang mulai kritik ya. Kayaknya Yesus itu fiktif loh. Kan begitu. Nah Yesus sudah pergi ke atas. Gitu. Dan itu yang diyakin apa yang Roh Kudus yakinkan kepada dunia ya. Tentang kebenaran bahwa Yesus sudah pergi kepada Bapa dan kita tidak melihatnya lagi. Tapi jangan lupa ada lagi nih. Penghakiman. Alasannya apa? Karena setan telah dihukum. Setan sudah kalah, begitu ceritanya ya. Jadi penghakiman akan datang. Jadi sekarang mau pilih mana? Mau berbuat jahat berarti berpihak pada setan. Setan itu sudah dikalahkan loh. Kan begitu. Jadi ini menarik dan itu tugas fungsi dari Roh Kudus kepada dunia, menginsafkan ya, menginsafkan. Luar biasa ini ayat. Ya. Terima kasih. Dan ini benar-benar membutuhkan iman ya Pak Pendeta ya. Karena kita tidak bisa melihat bentuknya Roh Kudus itu seperti apa, wujudnya seperti apa. Mungkin kadang-kadang kita juga masih meragukan ini Roh Kudus atau bukan gitu ya. Yang berbisik ini suara Tuhan atau bukan gitu. Saya suka dengan ilustrasi. Saya lupa pelajaran keberapa itu ya, tapi udah lama ini ya. Tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu atau tahun 2017 ya. Ada sempat dibahas mengenai Roh Kudus. Saya lupa pelajaran keberapa yang disebut begini. Saya suka dengan penulis membuanakan cara ya, seperti stadion sepak bola. Roh Kudus itu bagaikan spotlight. Saya tidak tahu, ingat nggak itu cerita ya? Spotlight. Jadi Roh Kudus itu menerangi si pemain. Atau kalau dalam teater ya, dia di mimbar ya, pementas itu ada di, figuran itu ada di pentas, lalu disorot sedemikian rupa. Nah, Roh Kudus itu nggak perlu dilihat-lihat begitu, seperti kalau kita lihat spotlight kan habis tuh mata ya. Seperti di studio kan ada spotlightnya. Itu Roh Kudus. Jadi dia untuk menerangi, dia empasis yang ini dia yang kita perlu lihat. Jadi Yesus yang kita lihat. Nah, tapi orang akhirnya jadi salah kaprah ya. Berusaha untuk lihat-lihat Roh Kudus ya. Padahal sudah diterangkan dia ada, tapi berusaha lihat ya di detail apa segala macam, dibikin seperti di laboratorium. Makanya buta matanya. Mata rohaninya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak dapat apapun. Nggak dapat apapun.
Nah, itulah masalahnya. Jadi tidak segala sesuatu yang tidak bisa dilihat lalu tidak ada, ya. Ya, karena kita nggak bisa lihat lalu kita katakan, kita klaim, oh itu pasti tidak ada. Padahal kemampuan kita melihat itu terbatas sekali, ya. Oke, baik, terima kasih tambahannya Bapak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin. Judulnya adalah Gereja yang Diberi Kuasa. Setelah Roh Kudus diberikan, kan sudah pertama dijanjikan, lalu mereka berkumpul berdoa, diberikan, dan disebutkan di sini di ayat hafalan kita, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita tahu ceritanya bahwa pada saat itu yang disebut dengan Pentakosta, murid-murid Yesus berbicara, dan orang-orang yang dari segala tempat mereka bisa mengerti gitu dengan bahasa yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara mengenai karunia atau lidah atau karunia berbicara, itu bukan bahasa roh, itu bukan sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Itu adalah satu bahasa yang sebenarnya saya tidak tahu, tapi ketika saya berbicara, orang lain yang yang mendengarkan itu bisa mengerti gitu. Dan saya mendengar ada beberapa kesaksian di mana karunia roh atau bahasa roh ini masih terjadi bahkan sampai saat ini. Ada satu ketika dia KKR, dia berbicara dan dia melihat ada satu ibu-ibu yang mendengarkan dengan sangat antusias. Lalu ketika diajak bicara, ternyata bahasanya berbeda, tapi dia bisa mengerti gitu. Lalu kalau kita pernah dengar juga di pedalaman, ketika dia sama sekali tidak tahu bahasa daerah tersebut dan tidak ada yang bisa mengajarinya karena dia ditempatkan di situ di satu daerah yang terpencil, dia berdoa dan Tuhan memberikan karunia seperti itu. Jadi kita melihat bahwa bahasa roh adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia, bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Nah, di dalam pelajaran hari Senin kita melihat bahwa apa yang kuasa Roh Kudus ini menghasilkan gitu. Karena dikatakan maksud Lukas dalam menulis kitab para rasul adalah untuk membagikan kepada setiap pembaca pelayanan Roh Kudus di gereja mula-mula. Dia tidak ragu menggunakan angka untuk mengukur pergerakan roh pada abad pertama. Artinya dia menghitung baptisan. Dia di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan ada 3.000 orang dibaptis dalam satu hari. Lalu di Kisah Para Rasul 4 ayat 4 dia katakan ada 5.000 orang yang dibaptis. Dan Kisah Para Rasul 5 ayat 14 banyak orang datang kepada Tuhan dan dibaptis. Jadi mungkin nanti pendeta bisa kasih tambahan dari kuasa yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus ini menghasilkan gitu. Walaupun kita selalu kalau misalnya kita dalam penginjilan kan kita selalu ditekankan jangan bicara soal hasil atau jangan bicara soal baptisan. Jangan bicara angka. Jangan bicara angka karena itu adalah pekerjaannya Roh Kudus gitu. Iya. Apa yang kita lakukan ya itu tugas kita. Selanjutnya setelah itu kita kasih ini Tuhan, ini pekerjaanmu, saya sudah lakukan tugas saya, sekarang Roh Kudus lakukan tugasnya. Dan tapi kalau kita belajar di hari Senin ini ada hasilnya. Iya. Ada hasilnya dan kalau kuasa Roh Kudus itu bekerja, maka hasilnya bukan cuma yang sedikit setengah-setengah gitu. Hasilnya benar-benar luar biasa. Poin penting di sini adalah bahwa di balik setiap jumlah yang besar yang dimenangkan adalah individu manusia secara pribadi. Masing-masing adalah anak Allah yang untuknya Yesus Kristus telah mati. Ya, kita suka dengan jumlah yang besar, tetapi pada akhirnya bersaksi seringkali merupakan upaya pribadi. Dan ini kembali lagi, kalau
disebutkan di dalam pelajaran hari Senin 3.000, 5.000 kan kesannya langsung banyak sekali gitu kan. Tapi ini adalah masing-masing individu yang berbeda, masing-masing individu yang Yesus peduli kepada mereka. Jadi bukan hanya melihat oh yang ini sekumpulan orang ini udah dibaptis. Oh ya 5.000 ini oke, udah percaya gitu. Tetapi Yesus memperhatikan masing-masing mereka dan Yesus memperhatikan peduli kepada kehidupan mereka masing-masing. Dan ini menjadi satu hal yang penting juga buat kita saat ini ketika kita bersaksi, ketika kita kalau di dalam judul besar menjalin persahabatan, kita melihat seseorang itu sebagai individu, bukan hanya sebagai oh ini harus saya tobatkan, bukan seperti itu, tapi kita menjalin persahabatan untuk Allah. Silakan Pak Pendeta. Ya, menarik ini ya, ini pelajaran hari Senin ini. Saya tertarik juga untuk menyebutkan bahwa transisi, jadi ada masa transisi, katakanlah 50 hari ya, dari sejak Yesus, kan Yesus mengatakan aku akan pergi. Ya. Karena harus pergi dulu, aku baru kemudian Parakletos itu datang. Nah itu cerita Yesus itu masuk semuanya di Gospels, ya. Jadi di Injil, ada 4 Injil. Lalu kemudian masuk Kisah Para Rasul, ya. Setelah Injil 4, masuk buku Kisah Para Rasul. Jadi kalau di Injil itu tokoh utamanya Yesus, dia prominent figure kan begitu. Memang ceritanya adalah cerita Yesus di situ semuanya. Tapi kemudian waktu kita masuk ke Kisah Para Rasul, ya walaupun namanya ada Kisah Para Rasul ya, disebutkan judul sahabat, ini seharusnya disebut Kisah Roh Kudus katanya. Tapi oke lah, enggak apa-apa ya. Kita sebut Kisah Para Rasul yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi main figurnya itu adalah siapa? Roh Kudus. Dia yang ada di situ. Dan berkarya melalui para rasul, melalui para murid dan segala macam. Dan ini tadi yang seperti Yola katakan ya, bahwa tidak ragu-ragu Lukas ini menyebut angka. Ya, kita punya sejarawan ya, George Knight pernah katakan, if I were devil, I will use number, target ya, dan segala macam. Ini dikatakan memang untuk mencegah pemikiran orang bahwa itu upaya dia. Kan begini ya, oke pertama-tama minta kuasa Roh Kudus nih, lalu kemudian ada hasil, lalu yang dimuliakan siapa? Itu problemnya kita. Makanya kita diingatkan oleh sejarawan kita ini ya, bahwa jangan sampai begitu. Karena angka ini kadang bisa buruk ya. Tapi jangan pernah lupa bahwa Allah juga lihat angka. Jadi harus balance ya. Motif itu penting ya. Motif itu penting. Angka bagus. Jadi kuantitas itu bagus. Kualitas bagus. Dua-duanya harus balance. Tapi motif perlu dijaga. Jangan sampai untuk pemulihan diri. Wah ini kan, lihat ini luar biasa ini. Oh, ada. Jadi akhirnya yang dimuliakan siapa? Memang dia bagus. Padahal dia lupa Roh Kudus yang mengerjakan itu. Tetapi kerelaan orang itu memang besar dibandingkan dengan orang lain. Kira-kira begitu ya. Ini yang saya lihat yang menarik sekali. Kalau kita hubungkan antara Injil, ada 4 Injil dan kemudian Kisah Para Rasul. Injil, Yesus muncul. Kisah Para Rasul, Roh Kudus. Mau belajar tentang Roh Kudus? Baca kitab Kisah Para Rasul. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Semakin menarik, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Selasa. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Kita lihat ya, di sepanjang kitab Kisah Para Rasul yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi ditambah ya. Bahwa tokoh utamanya ini hadir terus ya dalam berbagai jenis pelayanannya, tidak pernah miss ya. Walaupun muncul nama, ada tokoh Alkitab, ada Filipus, ada Paulus, ada Petrus, bahkan ada Yakobus, ada Yohanes. Jangan pernah lupa ya, jangan pernah lupa bahwa Roh Kudus ada di situ. Sama seperti dalam kitab Injil, Yesus selalu ada di situ. Hanya Yesus kan fisik ya, dia natural ya, karena sudah inkarnasi kelihatan begitu. Tapi jangan pernah lupa, di Kisah Para Rasul ini Roh Kudus tampil. Ya. Dia yang mengingatkan, dia yang mengisapkan, dia yang berkarya di dalam diri orang. Ya. Jadi, dia juga melayani orang percaya, sementara mereka bersaksi bagi Tuhan. Dia menguatkan mereka menghadapi tantangan. Dia juga membawa orang supaya jujur. Masih ingat Ananias dan Safira? Supaya jujur ya. Dia juga mempersiapkan kota sebelum orang percaya datang ke sana. Lihat Samaria.
dipersiapkan. Mungkin ada juga hubungannya dengan perempuan Samaria yang ditemui oleh Yesus. Jadi kemudian makin jauh ya, dari Sikar dibicarakan di kota, lalu kemudian masuk ke kota Samaria dan sekitarnya. Ya. Lalu pada akhirnya ketika rasul-rasul datang ke sana, atau katakanlah Filipus, ya, Filipus datang ke sana, kota itu sudah disiapkan, siap untuk dituai. Siapa lagi kembali yang melakukannya? Roh Kudus. Jadi diingatkan kembali. Iya, kami pernah dengar kesaksian dulu dari perempuan Samaria begini-begini ya. Diingatkan kembali dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian apalagi yang kita bisa lihat, dia juga membuka pintu-pintu kesempatan ya. Nah, itulah yang kita bisa lihat ya. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah ketika pada zaman Rasul, Roh Kudus melakukannya. Sekarang kan kita langsung ambil implikasinya kepada kita. Bagaimana dengan sekarang ya? Sekarang Roh Kudus masih terus aktif dan berkarya. Yesus menjanjikan kepada para murid, kamu akan terima kuasa. Lalu diminta mereka tinggal, ya, tunggu dia, tunggu. Lalu kemudian mendapatkan. Dan apa hasilnya? Ellen White memberikan penjelasan ya bahwa ada 120 orang kurang lebih pada waktu itu ya. Jadi mereka akhirnya kepenuhan. Ada lidah-lidah api. Banyak orang kan kalau kepenuhan Roh Kudus dia buat tipu-tipu ya. Badan yang bergerak-gerakan. Bukan, ini tempat yang bergeraknya luar biasa. Angin riuh ya kedengaran. Nah, itu dilakukan. Jadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada para murid terjadi. Dan ternyata kita juga dapat janji yang sama. Bahkan dikatakan kecurahan Roh Kudus itu impaknya bahkan lebih dahsyat lagi dari yang pertama. Hujan akhir itu lebih dahsyat dari yang pertama. Nah, sekarang percaya, apakah kita mau juga melakukan requirement yang dikatakan oleh Tuhan ya? Kita ini harus satu hati. Buang benci dan dendam ya. Satu hati. Tidak ambisi, tidak mengatakan saya lebih tinggi dari dia. Harus semuanya sama ya, sama, komunal ya, dan kita akan dapat kuasa itu. Itu janjinya. Jadi saya lihat ini pelajaran ini menjadi tantangan bagi kita ya, dan mudah-mudahan menjadi realita. Kita doakan. Okay. Terima kasih. Karena tadi pendeta sudah sebut tentang hujan akhir. Nah, apakah itu akan secara one time seperti kejadian di Kisah Para Rasul, satu kali diberikan satu kelompok, atau memang sebagian tempat seperti itu? Dan apakah saat ini sudah tercurah hujan akhir gitu Pak Pendeta? Ya, sebenarnya istilah hujan awal, hujan akhir artinya kecurahan Roh Kudus ini kan meminjam sistem agraria dari orang orang Yahudi di Palestina ya. Kalau di Perjanjian Baru salah satu contohnya itu dibicarakan oleh Yakobus pasal 5 ya. Ada hujan awal, hujan akhir gitu ya. Nah, tipikalnya hanya untuk mengatakan bahwa yang pertama itu kan untuk semacam persiapannya. Jadi ada hujan pertama, disiapkanlah ini terjadilah pertumbuhan dan segala macam kan begitu. Sementara hujan akhir kan mematangkan, sebentar lagi mau panen. Nah, kalau kita bicara panen, kapan itu? Yesus datang. Ya, kan begitu. Jadi orang diselamatkan begitu. Kita sudah dikumpulkan begitu. Nah, jadi artinya sebelum sampai ke sana, itu makanya ada pelajaran nanti bicara tentang ya apa hubungannya ya, doa dan segala macam dengan kedatangan Yesus. Ada hubungannya luar biasa. Jadi Roh Kudus itu akan memenuhi kita kembali. Jadi jangan terbalik ya, bukan kita yang menggunakan dia ya, tapi dia yang menggunakan kita ya. Jadi akan tercurah kembali ketika umat itu siap untuk dipanen supaya matang benar ya. Dan itu juga lah manifestasi yang luar biasa akan terjadi lagi semacam semacam proklamasi Injil itu lebih luas lagi, lebih berani lagi untuk mengingatkan. Karena selama ini kan sudah ditabur, mungkin personal evangelisme ya, penginjilan perorangan, tatap muka satu-satu, atau mungkin bisik-bisik, atau mungkin melalui traktat. Kadang juga ditolak ya dan segala macam. Tapi kemudian ketika kuasa Roh Kudus itu, manifestasi itu datang pada akhirnya nanti, maka umat yang sudah siap itu akan melakukan pekerjaan seperti yang kita temukan di Kisah Para Rasul, tapi lebih dahsyat lagi. Dan itu juga akan membuat orang terpikir, kenapa orang ini begitu ya? Saya kenalin orang seperti ini, tapi kok kemampuannya begini ya? Jadi terlihat ya, tapi lebih utama lagi bukan soal kemampuan talenta yang dahsyat itu, tetapi kehidupannya. Transformasi hidup itu luar biasa.
Sehingga orang katakan tidak mungkin, tidak, ini pasti kuasa dari Allah. Ya Allah, mungkin selama ini mereka agnostik, tidak mau percaya, tapi lihat bukti begini, saya kenal orang ini. Dia orang baik, tapi ya nggak mungkin seperti ini lagi. Dan ternyata transformasi itu luar biasa. Apa yang terjadi? Nah, disitulah kemudian ada nubuatan, katakan, ya oleh White disebutkan, terjadi shifting banyak kan, yang di dalam keluar. Nah, saya nggak mau sebutkan itu sebenarnya. Lebih bagus yang dari luar masuk. Ya, kemudian siap untuk dituai. Panen raya, ya sorgawi. Oke, baik. Terima kasih. Tadi satu poin penting yang saya ambil adalah bukan kita yang menggunakan Roh Kudus, tapi Roh Kuduslah yang menggunakan kita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu. Silakan Bella. Baik, hari Rabu ini mengenai Roh Kudus, firman, dan kesaksian. Kita sudah mempelajari bagaimana tugas Roh Kudus sebagai penolong untuk kita. Dan di sini kita belajar lagi apa yang diberikan oleh Roh Kudus semasa Dia menolong kita. Dan yang diberikan oleh Roh Kudus itu adalah firman Allah. Bagaimana firman Allah yang Roh Kudus berikan bagi manusia dalam menjalankan kesaksian, dalam menjalankan tugas manusia untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah inti dari kesaksian gereja Perjanjian Baru. Dan di dalam setiap contoh, bahkan tadi sebelum kita rekaman, pendeta juga mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dihotbahkan Petrus pada saat itu, sebenarnya kalau mau dibilang bukan khotbah ya pendeta, melainkan seperti hanya menceritakan cerita saja. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja, ternyata cerita itu bisa menjadi suatu kesaksian atau cerita yang penuh kuasa yang bisa mengubahkan manusia setelah Roh Kudus dicurahkan, setelah Roh Kudus diberikan sebagai penolong. Dan di dalam setiap contoh, murid-murid memberitakan firman Allah, bukan kata-kata mereka sendiri. Dan firman yang diilhami oleh Roh ini adalah dasar dari otoritas mereka. Jadi para murid sadar bahwa mereka tidak bisa menjalankan ini sendiri dan mereka membuat atau mereka menjadikan Roh Kudus ini sebagai otoritas mereka. Di sini kita bisa lihat bahwa di saat mereka menjadikan Roh Kudus sebagai otoritas mereka, berarti mereka ada suatu kebergantungan. Jadi mereka tidak memakai kuasa mereka. Dan seharusnya kita juga seperti itu. Bagaimana kita harus memberikan Roh Kudus kesempatan untuk Roh Kudus bekerja, untuk memperlihatkan kuasanya, karena zaman saat ini banyak orang yang lebih menginginkan untuk ada kredit bagi diri dia sendiri, seperti pada zaman para orang Farisi dulu, bagaimana mereka akhirnya terlalu jauh mengabaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya mereka lebih mengambil kredit untuk diri mereka sendiri. Dan di sini pelajaran sekolah sahabat kita mengingatkan lagi, mempelajari kita lagi bahwa apapun yang kita lakukan itu semuanya dari Tuhan melalui Roh Kudus. Dan di sini dikatakan bahwa Roh Kudus yang sama yang mengilhamkan firman Allah, Ia juga yang bekerja melalui firman itu untuk mengubah hidup. Jadi selain Roh Kudus mengilhamkan firman Allah, Dia juga bekerja dari firman itu untuk mengubah hidup. Jadi sebenarnya kita ini hanya sebagai alat saja. Kita hanya sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada firman Allah yang hidup ini yang diilhamkan dari Allah, apapun yang kita lakukan sebenarnya tidak ada arti apa-apa. Dan disinilah ada proses pengubahan hidup. Disinilah ada kesaksian setelah diubahkan oleh firman Allah yang dibantu oleh Roh Kudus. Ada kesaksian. Kesaksian ini yang membantu banyak orang lebih mengenal Yesus melalui kesaksian kata-kata atau bahkan hidupnya yang diubahkan. Dan disitulah akhirnya orang-orang dapat mengenal Yesus secara pribadi, dan itulah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi di sini ada proses bagaimana Tuhan bekerja melalui Roh Kudus sehingga mendatangkan kemuliaan bagi namanya, bagi nama Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa firman Allah, ada kuasa di dalam firman Allah yang memberi kehidupan. Dan karena itu melalui Roh, itu adalah firman Kristus yang hidup. Jadi firman ini juga melalui Roh, bukan hanya sekedar firman yang dikatakan, tetapi firman ini saja sendiri itu sudah hidup. Jadi benar-benar mengubahkan, dan kita tidak perlu khawatir bagaimana kita bekerja, bagaimana kita harus
mempertanggungjawabkan tugas yang sudah Tuhan berikan. Karena kembali lagi di hari Rabu ini menekankan bahwa melalui Roh Kudus sudah ada ilham firman Tuhan yang akan membawa kesaksian atau kebenaran dalam kehidupan seseorang setelah dia diubahkan oleh Roh Kudus dan firman yang telah diilhamkan dari Allah itu sendiri. Saya jujur suka dengan kesaksian ya, suka dengan storytelling karena itu kayak berita mission, itu benar-benar satu cerita yang secara pribadi gitu menyentuh. Nah, saya jadi teringat dengan satu pertanyaan Pak Pendeta. Jadi waktu itu kita pernah ada seminar tentang penginjilan dan ada satu orang yang bertanya demikian. Dia merasa dirinya itu masih banyak salahnya, masih banyak kelemahannya, kekurangannya, mungkin masih ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, atau mungkin dia masih melakukan satu dosa tertentu gitu. Bagaimana dia merasa kalau misalnya dia aktif dalam pelayanan atau dia menginjil, itu dia ngerasa kayak munafik gitu, Pak Pendeta. Saya masih banyak cacatnya, tapi saya mau bilang gini gitu sama orang. Gimana? Dan kita tahu bahwa itu sebenarnya adalah bisikan setan supaya seseorang menjadi lemah gitu. Jadi udahlah, kamu kan kamu masih banyak salahnya, nggak usah lah, nanti kamu munafik atau apa, itu bisikan setan. Tapi gimana caranya kita bisa mengencourage orang-orang seperti itu? Iya, makanan kerasnya ya. Karena sering juga pertanyaan ini dijawab dengan cara yang agak sedikit lembut. Tapi kita bicara keras saja sekarang. Ada dosa, dan itu dosa rahasia. Artinya dosa yang terus dilakukan, tapi orang tidak tahu. Tapi kemudian dia aktif dalam pelayanan. Ini tantangan memang. Mau tidak mau kita harus katakan bahwa harus ada yang disebut namanya dengan penyerahan mutlak. Ya, penyerahan mutlak. Karena ini jadi bebannya. Ini memberatkan kita. Rasul besar, Rasul Paulus dalam kitab Roma juga mengatakan hal yang sama. Bayangkan, dari semua dosa, ya artinya pelanggaran, setiap detail pelanggaran dari hukum ke-6 sampai hukum ke-10 yang dia tekankan, dan kelihatannya ini menjadi problem dari Rasul Paulus. Karena memang itu pengalaman dia, yaitu dosa jangan mengingini. Karena dia Rasul. Dia diutus oleh Tuhan langsung. Walaupun belum pada waktu zaman Yesus berinkarnasi ya, tapi setelah dia bangkit. Tapi orang nggak percaya kerasulannya. Khususnya jemaat Korintus itu. Ya. Jadi dia juga pengen diberlakukan seperti bagaimana orang memperlakukan Petrus dan sebagaimana. Nah ini jadi problem. Jadi akhirnya kuasa itu bisa terbatas begitu ya. Roh Kudus mungkin dicurahkan kepada kita. Tapi jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk deal dengan dosa rahasia tadi, jadi sama seperti begini, kita bawa motor, gas, tapi sambil ngerem. Itu masalahnya. Jadi makanya pernyataan artinya nasihat-nasihat untuk menyatakan kau bisa, itu bagus. Tapi di satu sisi harus juga dipahami bahwa perlu ditinggalkan itu. Memang juga setan ya akan bermain dengan itu. Nah itu kan kita nggak mau dikuasai oleh setan dong kan. Dia terus bisik itu dan segala macam. Nah walaupun kita sudah tinggalkan, dia juga bilang lagi tuh, kan kau dulu pernah orang berdosa kamu. Jadi ingatkan masa lalu. Ya Rasul Paulus katakan, aku tinggalkan semua di belakang, berlari-lari. Nah seperti itu ya. Nah, tapi kita memang harus tuntas dengan dosa ini ya. Karena ini memberatkan ya. Sama seperti kita bawa mobil bagus, tapi bawa artinya kereta berat di belakangnya, itu kan berat sekali ya. Ternyata itu juga nggak ada gunanya, yang kita bawa rongsokan semua, nggak ada gunanya. Untuk apa? Kecuali ada gunanya ya, ya nggak apa-apa lah begitu. Nah, itu tantangannya. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saat ini kita masuk di pelajaran hari Kamis. Judulnya adalah Kuasa Roh Kudus yang Mengubah Hidup. Jadi pertanyaan yang tadi dijawab sama Pak Pendeta berhubungan dengan pelajaran hari Kamis ini. Karena kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus lah yang dapat mengubah hidup. Baik hidup orang lain, tapi juga hidup kita sendiri. Saya pernah dapat
kayak seminar atau mungkin satu pembelajaran mengenai penginjilan itu bukan untuk keuntungan orang lain gitu. Jadi memang betul Tuhan memberi tugas kepada kita, memberi misi kepada manusia, kepada umatnya untuk pergi beritakan Injil. Ini adalah tugasmu, ini adalah tanggung jawabmu, kamu harus lakukan ini. Tapi kita bukan artian kalau saya harus selamatkan dia. Kalau bukan saya, dia tidak akan selamat. Karena Tuhan juga jelas mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau, bahkan batu-batu akan bisa berbicara sehingga bisa menyelamatkan dia gitu. Jadi penginjilan lebih kepada kalau buat saya pribadi adalah untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bekerja bersama dengan Tuhan, bagaimana kita diubahkan. Karena di sini dikatakan kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup. Jangan kita melihat hidup orang lain diubahkan, hidup kita dulu. Bagaimana ketika kita berada di dalam pelayanan, ketika kita bersaksi, ketika kita menginjil, yang terlebih dahulu diubahkan adalah hidup kita. Dan kalau kita lihat contoh beberapa kisah di pelajaran hari Kamis, ada berbagai jenis orang. Lydia, seorang pengusaha Yahudi yang makmur. Lalu ada kepala penjara Filipi, pegawai negeri sipil kelas menengah di Roma. Juga ada Dionysius, anggota majelis Areopagus di Athena, bagian dari penasihat hukum para hakim yang mengadili kasus-kasus pengadilan. Jadi bahkan kuasa Roh Kudus ini nggak hanya terbatas kepada menengah ke bawah, ya, contohnya kayak gitu ya, tapi kepada semua orang, kepada semua jajaran, kepada semua usia, kepada semua suku, bangsa, bahasa. Kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus dapat mengubah seseorang. Namun kita secara manusia kadang-kadang juga pengennya melihat sesuatu yang wow gitu, mujizat terjadi, seperti cerita di Kisah Para Rasul, Roh Kudus dicurahkan lalu ada suatu spektakuler, hal spektakuler yang terjadi. Kita secara manusia pengennya melihat yang hal seperti itu terus. Padahal kuasa Roh Kudus sebenarnya bisa mengubah seseorang langsung 180 derajat gitu ya, berbeda. Tetapi juga pasti ada proses. Seperti Nikodemus, ketika dia pertama kali bertemu dengan Yesus, mulai dari situ ada proses. Sampai akhirnya ketika Yesus mati, dia menjadi salah satu orang yang pengikut Yesus ya, Pak Pendeta ya. Dan itu bukan dalam satu malam langsung berubah, tetapi ada proses. Dan kadang-kadang proses yang tidak bisa kita lihat ini, ya itu yang membuat kita secara manusia melemahkan gitu. Nggak ada kelihatan hasilnya. Atau tadi kita belajar, Petrus aja ada angka gitu ya, besar. Kenapa angka saya cuma kecil gitu. Terlebih lagi mungkin untuk pendeta yang dalam tugasnya itu memang ada target gitu. Tetapi janganlah ini jadi melemahkan kita, karena kita percaya bahwa ketika kita melakukan tugas kita, walaupun kita merasa kita tidak mampu, walaupun kita merasa kita tidak punya talenta, tapi ada kuasa Roh Kudus gitu. Jadi mulai aja dulu, berbicara aja dulu, bersaksi aja dulu, bersahabat aja dulu gitu. Karena ada Roh Kudus yang akan membantu kita, memberikan kemampuan kepada kita. Dan kesaksian-kesaksian seperti ini bukan hanya 1-2 yang kita dengar, tapi ribuan. Ketika seseorang yang dia merasa dia bodoh, dia tidak punya kemampuan apapun, dia tidak bisa melakukan apapun, tapi dia berdoa dan dia minta Roh Kudus, Tuhan menyanggupkan. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya suka tadi dengan spektakuler tadi ya. Siapa ndak suka ya lihat sesuatu manifestasi? Artinya bagi orang yang beriman, ditambah dengan dipertontonkannya mukjizat lagi di depannya, kan semakin kuat tuh imannya, biasanya gitu ceritanya. Kita orang percaya. Tapi kalau orang yang percaya, ya seperti yang saya katakan ya, walaupun katanya dibangkitkan orang mati,
tetap aja nggak percaya ya. Malah dia katakan, ya kan ada di situ ada Taurat, ada kitab nabi-nabi, ya baca aja itu dan beriman. Tapi saya tertarik dengan ada istilah begini, mukjizat terbesar yang dilakukan oleh Yesus. Nah sekarang dalam apa namanya, dalam konteks kisah para rasul, yang dilakukan oleh Roh Kudus ternyata bukan mukjizat membuat air menjadi anggur, bukan itu. Tapi ternyata adalah transformasi life. Ya. Mengubahkan hidup. Pertobatan itulah mukjizat terbesar. Yang seringkali dianggap, oke deh. Kan begitu ya. Iyalah, oke ya. Jadi nggak wow, nggak gitu ya. Tapi ternyata itu mukjizat terbesar yang dilakukan oleh apa namanya, divine being ya. Dia berkarya dalam diri orang itu dan mengubah orang itu 180 derajat. Nah, kalau dia sudah agak lebih baik ya jangan 180 derajat, nanti jadi ubah lebih. Jadi dia diubah. Jadi bukan diubah apa namanya, pura-pura begitu seperti ketok duko ya. Dempul, bukan seperti itu. Betul-betul jadi orang baru. Jadi sampai orang nggak kenal kan, pangling. Ini kamu ya Bella Hester gitu ya. Ini kamu ya Yola. Ini kamu ya Pak Pahang. Ya ini saya. Kamu berbeda. Ya, kenapa? Bukan lagi saya yang hidup. Seperti Rasul Paulus bilang, Roh Kudus atau Tuhan yang hidup dalam diri. Dia ubah semua. Itu mujizat terbesar. Jangan pernah lupa. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Jumat. Silakan Pak Pendeta. Kalau dalam baptisan, masih ingat ya waktu dibaptis ya? Ada 4 nama disebut ya. Terlepas dari baptis rame-rame ya. Maksudnya kalau untuk kita, pas kita dibaptis ada 4 nama disebut. Disebut nama kita pertama. Senang ya nama pertama disebut ya. Nama kita disebut pertama. Lalu kemudian 3 nama terakhir. Yaitu itu Godhead ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin, kata pendeta. Lalu kita dibenamkan. Lalu keluar jadi orang baru. Ekspektasinya begitu kan. Nah kan menarik gitu ya. Kita dihubungkan dengan ini apa namanya, dengan kealahan ya. Tapi ternyata saya suka sekali dalam pelajaran kita ini digabung dengan yang namanya kesaksian. Dengan penginjilan ya, bahwa kita dibaptis juga adalah untuk pelayanan. Roh Kudus menguatkan kita. Dan kemudian kita bekerja sama. Dan di sini Roh Kudus itu bekerja sama dengan Bapa dan dengan Anak. Lalu kalau kita mau membuka diri, kita rela digunakan, ini kerjasamanya nggak main-main loh. Bukan hanya saya dengan Roh Kudus, tapi saya dengan Anak, saya dengan Bapa ya. Jadi ada 4, bekerja sama luar biasa. Jadi ingat ketika kita bersaksi bagi Yesus, sebenarnya kita sedang bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, Dia yang menggunakan kita ya untuk, tadi Yola bilang ya, untuk kebaikan kita sebenarnya dan juga untuk kebaikan orang lain. Nah, ada juga yang saya lihat sesuatu yang dahsyat disampaikan dalam pelajaran kita ini mengenai kuasa kata itu ya. For the sake of our viewers ya. Masih ingat nggak bagaimana di kelas sekolah sahabat anak-anak ya, guru-guru mengajar anak-anak berdoa. Tapi bukan gini ya. Jadi level pertama adalah bagaimana gesture atau bentuk fisik berdoa ya. Masih ingat? 1, 2, masih ingat? Coba ikuti saya. 3, 4. Nah, bukan ya. Itu untuk dengar cerita ya. Iya. Itu yang begini ya. Lalu apa katanya? Lipat tangan. Apa lagi? Tunduk kepala. Tutup mata. Tahu enggak yang saya lihat di situ? Yang saya lihat adalah guru ini hanya hitung. Dia tidak bikin ya seperti saya tadi buat gerakannya, tapi dia hanya hitung. 1, 2, itu anak-anak langsung ikut. Sama semuanya serentak. Betapa berkuasanya kata itu, bukan? Itu kata manusia masih. Itu masih kata-kata dari guru sekolah sahabat. Hanya hitung, anak-anak itu sudah lakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Bagaimana dengan kata-kata dari firman Allah? Ya, tapi memang begini juga, karena kita bicara Roh Kudus di sini, ketika kita memperkatakan firman Allah, Roh Kudus itu harus menguatkan. Sehingga dengan demikian cerita Alkitab seperti yang tadi Bella sudah sampaikan ya, cerita Alkitab yang dipercakapkan oleh Petrus, yang juga dipercakapkan oleh Stefanus sebelum kematiannya, ini justru menjadi kuasa yang ajaib ya kepada pendengar ya,
membuat mereka terima Yesus, lalu dibaptis. Wah, dahsyat sekali kata. Jadi inilah saya suka agar kita mau buka hati, orang-orang muda dimanapun berada, ya, mau buka hati dan bekerja sama dengan ini Trinitas ini, ya, untuk kepentingan kita dan juga untuk kepentingan keselamatan orang lain. Ada tips nggak Pak Pendeta untuk orang muda yang mau mulai untuk bersaksi? Mulai dari yang dekat, kan begitu, ya. Jadi kita tahu ini, kita tahu katakanlah cerita ini, lalu kita dapat sesuatu, ya. Karena begini, kita kesaksian itu kan maksudnya kita mengalami sendiri, ya. Ya. Saksi itu kan maksudnya dipanggil saksi misalnya ke pengadilan karena dia lihat sesuatu. Ya. Nah, kalau kesaksian dalam ranah penginjilan, kita menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Mulai dari cerita kita. Nah, sama seperti beberapa pendeta, ya, yang sering katakan, ceritakan ceritamu. Bagaimana engkau diubahkan oleh Tuhan. Dulu saya begini loh, sekarang saya begini. Dan orang lihat kan begitu. Ya, dan itu sangat berkuasa, ya. Bukan dalam arti hanya kesaksian-kesaksian pribadi, bukan. Bisa juga kita sharing firman, ya. Tapi maksudnya kiranya life and teaching itu kan balance, ya, sejalan, seirama. Jadi apa yang kita perkatakan itu yang kita aminkan dengan perbuatan, dan itu akan menolong orang. Iya, ya. Saya juga mau dengan. Dulu dia lebih jahat dari saya loh. Sekarang dia lebih baik gitu, ya. Jadi akhirnya ada motivasi, ya. Saya bisa. Karena dia bisa, berarti saya juga bisa. Tapi kasih tahu, bisa itu karena bersama Isa, ya, artinya bersama dengan Yesus, bersama Roh Kudus, kita pasti bisa. Oke, baik, terima kasih Bapak Pendeta dan Bella, kita sudah berdiskusi bersama-sama. Roh Kudus yang sama yang bekerja di masa yang lalu masih bekerja hari ini. Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada murid-murid untuk bersaksi, untuk menceritakan kisah mereka bersama dengan Yesus. Roh Kudus yang sama akan memberikan kuasa juga kepada kita ketika kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menceritakan kisah kita, bukan untuk saya dimuliakan, tetapi untuk Yesus yang dimuliakan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.